Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, selamat pagi. Nama saya Raden. Pembahasan hari ini adalah tentang hilangnya intelektual di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang kita lakukan saat ini, jadi hilangnya keberadaan mereka ini hilang karena apa? Basis dasar dari manusia Indonesia ini tidak diolah. Pendidikan itu hanya dipenuhi untuk dasar untuk pendidikan itu adalah untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang punya orang kaya, pejabat, dan juga memiliki sebuah keberadaan di tengah masyarakat. Jadi membuat orang itu cuma menghasilkan sesuatu untuk dipandang, untuk ingin dilihat, ingin dikuasai, ingin menguasai. Jadi pendidikan dasar ini adalah sebenarnya untuk membina, membangun masyarakat yang berpikir, agar masyarakat bisa berpikir, bisa melihat, bisa memandang segala sesuatu itu berdasarkan logika atau berdasarkan sesuatu hal yang bisa mereka pahami hingga mereka dapat apa yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, jadi membuat manusia itu ada pada dirinya. Yang ini harus dibuat, jadi kemandirian dalam berpikir, uh, kemandirian dalam berusaha, kemandirian dalam berpikir, dan hasil dari apa yang mereka dapat yaitu tadi uang dan segala macam itu bukan bagian dari hasil proses dari apa yang mereka lakukan. Nah, tapi saat ini adalah kehilangannya para intelektual di tengah-tengah masyarakat ini sungguh sangat-sangat menyedihkan sekali, hingga tidak ada penunjuk, hingga tidak ada yang memberikan jalan dalam cara berpikir. Tapi walau bagaimanapun adalah ustadz-ustadz yang memberikan jalan untuk memberikan pengarahan dalam membuat diri mereka ada. Nah, disinilah yang sangat-sangat menghilang di Indonesia Raya ini, karena semua orang asik dengan kekuatan ekonomi, kekuatan materialisme, kekuatan kekuasaan, dan kekuatan menguasai. Jadi ini yang sangat verbal, dan ini bukan formalitas lagi, sudah menjadi bagian yang wajib dilakukan. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi bangsa ini tidak memiliki sebuah kemandirian dalam berpikir, tidak memiliki kemampuan dalam berbuat, tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa. Karena itu tadi, karena mereka kehilangan para intelektual. Nah, intelektual pun hanya ada pada sisi yang mana? Pada sisi orang-orang yang memiliki uang, yang ingin menjadi seorang politisi, atau orang oligarki, yang ingin menguasai ekonomi melalui pembuatan undang-undang. Seperti itu. Nah, jadi tujuan daripada pemberdayaan keberadaan manusia ini hanya untuk dilihat sebagai bagian dari kebutuhan produksi. Ini realitasnya. Nah, apa yang terjadi dasar ini itu tadi, pendidikan dihilangkan, bukan bagian terpenting daripada sebuah proses keberadaan sebuah negara. Kenapa itu terjadi? Ya ini tadi, karena apa? Dari akibat pendidikan kita seperti ini, maka yang terjadi apa? Mahasiswa hasilnya apa? Nggak ada. Mahasiswa teks saja nggak paham, berpikir aja agak sulit, apalagi membahas sesuatu yang pada kenyataan.
Bukan hanya menegur UI harus begini, UI harus begini, bukan. Tapi bagaimana sebuah universitas di sebuah negara itu memiliki arti bagi masyarakat. Bagaimana kita mengangkat keberadaan mereka pada sisi yang positif, yang bisa berpikir. Dengan apa? Ya dengan memberikan sebuah fasilitas untuk mereka melakukan sebuah keinginan mereka. Seperti apa? Membuat sebuah teori, membuat sebuah buku, membuat pemahaman baru terhadap apa yang terjadi pada bangsa ini. Lalu analisa. Akhirnya ujungnya dianalisa. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Bangsa ini memiliki sebuah pola pemikiran baru. Ini yang harus ada. Ini harus kita miliki. Nah ini tapi harus ini tapi harus dilakukan oleh siapa? Ya saat ini pemerintah. Karena pemerintah memiliki sebuah kekuatan. Apa? Massa. Itu. Nah, di sisi lain pemerintah juga bisa mengajukan beberapa hal-hal kepada Menteri Pendidikan masuk lewat pendidikan. Buka sekolah, coba dulu. Buka sekolah. Karena itu tadi tidak memiliki pola pemikiran yang cocok bagi negerinya sendiri, atau bahkan hilangnya sebuah pemikiran dalam bangsa ini. Ekstrimnya seperti itu. Karena apa? Ya ini tadi nggak ada ketokohan dalam intelektual bangsa ini. Jadi Indonesia ini adalah sebuah pemikiran. Jadi Indonesia ini hanya berpikir tentang imajiner, segala sesuatu yang khayal. Kenapa tidak ada produknya? TV-TV pun asik dengan segala hal yang memang para politisi butuhkan. Apa? Pengalihan isu, biar mereka terlihat elegan, biar mereka terlihat baik, bahwa mereka hebat, Nah, sementara masyarakat ini tidak ada pegangan untuk membuat itu. Akhirnya tinggal diarahkan aja. Karena apa tadi? Tidak memiliki pola berpikir yang jelas. Jadi peranan intelektual itu ada di tengah masyarakat. Dia memiliki sebuah karya dalam bentuk tulisan yang bisa dibuat sebuah majalah. Dan itu pun bukan karena teman, bukan karena apa, bukan karena keahlian dia. Bukan karena dia punya teman si ini, anak menteri, dapat tugas bikin tulisan. Karena dia anak si fulan, jadi dia dapat buat tulisan. Bisa disebar buku-bukunya. Apakah begitu? Tidak. Dan sebuah lembaga-lembaga yang dimiliki Indonesia ini harus membuat sebuah tulisan, buah buku. Tugas pemerintah apa? Mengajak masyarakat untuk membaca buku. Ini harus kita pahami. Karena apa? Analisa itu tidak dimiliki oleh masyarakat dalam pemahaman terhadap apapun. Karena apa? Pendidikan kita seperti ini.
diarahkan pada dunia materialisme. Ini yang terjadi. Karena para intelektual tidak ada yang membantu dalam melakukan dalam sebuah bentuk tulisan. Kadang-kadang gampang gempis, mikirin makan aja susah. Ini para intelektual di Indonesia saat ini. Nah, cobalah pemerintah mengkreasi sebuah tempat yang memang untuk mereka. Bila mereka bagus, tulisannya bikin buku atau majalah. Dignas harus turun, sebar di tengah masyarakat semua bacaan-bacaan. Jadi intelektual ini adalah untuk membimbing masyarakat secara utuh biar mereka paham. Yang kedua, buat mereka sebuah majalah. Lalu televisi diarahkan kepada segala sesuatu yang nyata. Jadi televisi itu diarahkan untuk ketika ada diskusi politik, ya bukan masalah si A si B, bukan masalah penyelesaian, bukan masalah oh ini konflik dengan ini karena ini, bukan. Buatlah mereka berpikir lebih bijak. Kalau terjadi konflik seperti ini, masyarakat akan kena korban. Bila tidak damai, maka ini yang terjadi. Jadi kasih alasan-alasan juga. Jadi reasonable atau memiliki sebuah alasan. Jadi gimana kalau kita tidak memiliki para intelektual di bangsa ini? Lama-lama hancur negara ini. Kenapa para politisi pun tidak menyadari? Karena para politisi ini bukan berdasarkan apa yang mereka pahami. Mereka terjun ke dunia politik itu karena ada uang. Sementara pemerintah asik dengan infrastruktur. Karena apa? Memang ini yang dibutuhkan masyarakat. Itu pikiran mereka. Dan yang dibangun pun pada masa-masa yang lalu, masa lalu tadi bagus. Akhirnya masyarakat senang, bahagia. Tapi apa? Ada satu hal, politisi memahami ini menjadi bagian alat politik mereka untuk mereka mendapatkan kekuasaan. Tapi masyarakat tidak sadar bahwa di dalam pembangunan itu ada tujuan-tujuan demi tegaknya sebuah sistem yang mereka buat. Akhirnya muncul anak si A, anak si B, anak si C. Kualitas, ya nilai sendiri masing-masing. Nah jadi mereka ini sekarang lagi membuat sebuah sistem. Karena apa? Masyarakat tidak mengerti kondisi yang ada. Jadi ini harus kita pahami bersama. Bila ini tidak dilakukan dari SD, SMP, SMA dalam yang saya bahas yang kemarin di video yang lain, nah ini gimana? Akhirnya mahasiswa, ya seperti ini sudah mahasiswa, hanya jadi penggembira di tengah-tengah demonstrasi. Penyemangat bagi para senior karena dapat mendapatkan hasil dari apa yang mahasiswa lakukan. Tidak pernah memahami teks, tidak pernah memahami kondisi, tidak pernah memahami
situasi yang nyata. Hingga hilang semua. Nah, itu. Yang kedua, yang orang terlibat sering di televisi ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan koneksi-koneksi para politisi yang kuat, kelompok maupun pribadi. Inilah para pembicara di televisi ini. Ini realitasnya. Kenapa terjadi ya mahasiswa seperti ini? Mahasiswa dari tahun 66, 65, 74, 80 hingga reformasi itu nggak ada bedanya, sama semua cara berpikirnya, berpikir pragmatis, menghasilkan, menjadi pejabat, itu aja. Karena itu tadi, mereka tidak memahami konteks, tidak memahami teks, tidak memahami komunikasi, tidak memahami apa itu politik. Jadi eksistensi mereka lebih kedepankan daripada yang lainnya. Bila ini tidak dibongkar, habis. Menteri Pendidikan harus bergerak cepat, masuk ke kampus-kampus ya yang berkualitas lah, kampus-kampus yang berkualitas lah, ITB, UGM, Undip, Unair, masuklah ke mereka ini, tanya apa masalah mereka, apa yang dibutuhkan mereka, bagaimana mengalirkan cara pemikiran ini. Jadi jangan hanya eksak. Yang sosial ini lebih diutamakan. Karena berhubungan dengan cara berpikir. Jadi ini yang utama, bukan yang lain. Karena tujuan dari pendidikan bangsa ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi inilah, marilah kita angkat kembali dalam dunia duduki mereka dalam sebuah ruangan intelektual mereka, bantu mereka dalam segi apapun. Kenapa? Ide-ide itulah yang lebih bermain di tengah masyarakat, biar masyarakat memahami situasi yang ada. Karena bangsa ini sudah terjebak dalam sebuah pola yang disebut dengan imaginary creation. Kenapa itu terjadi? Karena ini tadi. Karena mereka seolah ada. Mereka seolah memiliki. Tapi ketika mereka membuat sesuatu, mereka nggak dihargai. Kenapa? Karena tidak memiliki keberdayaan. Apa? Uang. Kok bisa? Ya karena mereka langsung dibredel. Semua tulisan-tulisan mereka dihapus. Kan tidak sesuai dengan keinginan dari para tokoh politik, tokoh oligarki. Ini yang terjadi.
Kita ini berada dalam lembah yang dibuat seolah-olah kita berada. Tapi sebenarnya kita tidak ada. Kenapa? Ya banyak buktinya. Makanya bila ingin terjadi, Menteri Pendidikan harus turun ke kalangan universitas. Nggak ada duit, ya biasa pinjem aja dulu. Kan biasa pinjem aja dulu duit. Rubah cara sistem pendidikan bangsa ini. Arahkan mulai kemandirian dalam berpikir. Bebaskan SD, SMP, SMA untuk membaca. Kita buat sebuah negara ini berdasarkan apa yang bangsa, masyarakat ini, rakyat inginkan. Itu tadi, buat semua sistem yang ada, bongkar semua yang ada. Coba lihat tulisan YouTube saya tentang pendidikan. Ini harus kita bicarakan, ini harus kita adakan. Karena intelektual membutuhkan ruang. Contoh Iran, contoh Jerman. Ini dua negara yang memiliki asistensi dalam cara berpikir. Tapi bukan kita mengikuti budaya mereka, bukan mengikuti cara berpikir mereka. Karena kita memiliki budaya sendiri. Ini harus kita lakukan. Jadi jangan mengirim orang ke luar negeri, akhirnya kita jadi seperti mereka berpikirnya pun. Kita ini terbiasa dengan sawah dan ladang, serta nelayan. Biasa main di tepi pantai, biasa main di sawah-sawah, biasa bermain dengan tanah. Mereka hati-hati dengan tanah, hati-hati dengan pantai. Seperti itu. Kita harus merubah cara berpikir bangsa ini. Itu munculkan para intelektual yang berkualitas di dalam bangsa ini. Intelektual bangsa ini bisa dihitung dengan jari. Ini harus kita pahami bersama. Bukan mengambil dari budaya Prancis, bukan mengambil dari budaya Jerman, bukan mengambil dari budaya Iran, tapi bangun budaya sendiri yang ada di Indonesia ini. Bagaimana meningkatkan itu? Satu, benahi pendidikan. Biasakan dialog, biasakan diskusi, biasakan ngobrol. Dengan murid dan guru. Demikian juga mahasiswa. Jangan melihat sesuatu, wah, tapi ilmunya nggak ada. Jadi ketua ini, jadi ketua itu, jadi ketua ini, jadi ketua itu. Muncul sebagai anggota DPR, muncul sebagai DPR. Tapi kualitas
kualitas berpikirnya nol. Gimana? Lalu kita serahkan bangsa ini pada mereka. Mereka hanya berpikir tentang uang. Inilah yang terjadi. Jangan diulangi lagi masa-masa Soeharto. Ini muncul lagi orang-orang yang besar di zaman Soeharto. Apakah tidak ada orang lagi di bangsa ini? Ada ketakutan. Kita yang selalu keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Masuk ke mulut harimau, keluar mulut harimau, masuk lagi ke macan kumbang. Karena apa ya? Kita ini dibuat oleh mereka. Kita ini harus patuh dan tunduk. Sesuai dengan keinginan mereka. Ya walaupun ada nikel dilarang, batu bara dilarang, ya itu memang harus dilakukan. Ya tapi dilakukan, tapi gimana berpikirnya? Tapi semoga lah mereka memiliki intelektual yang telah dibayarkan. Karena elit politik ini memiliki orang-orang yang dibayar. Ini harus kita lakukan, nggak bisa enggak. Mereka melihat teknologi, melihat nuklir, tapi berpikir enggak? Enggak. Karena apa ya? Mereka seperti itu, kita dibuat pun sama seperti itu. Tidak memiliki pemikiran yang cerdas. Karena ukurannya apa? Materialisme. Bukan ukuran terhadap pemahaman terhadap apa yang terjadi. Bukan juga melihat segala sesuatu bukan diasalkan pada sebab, tapi dijatuhkan pada akibat, dibawa lagi ke akibat. Nggak akan selesai. Karena itu tadi cara berpikir itu semeraut. Jadi ini harus kita lakukan. Ini harus kita tekankan. Bangsa ini perlu orang-orang intelektual yang bebas bergerak, bebas berpendapat, bebas menulis tentang apapun. Tapi di bawah aturan-aturan yang jelas. Seperti apa tidak mengganggu agama lain, tidak mencaci maki pihak kelompok lain. Tapi selama dia menulis berdasarkan data, berdasarkan hasil dari apa yang dia riset, itu nggak masalah. Asal ada data, ada analisa, ada ada rangkuman, biarin ada buku-buku yang jelas, ya nggak masalah. Jadi seperti itu, ini harus kita lakukan segera kalau bisa. Karena bangsa ini sudah terbenam di lumpur terdalam sudah. Karena apa? Membiasakan masyarakatnya berpikir menurut cara mereka. Bukan mengarahkan masyarakat tapi ini masyarakat sudah berpikir menurut mereka. Hingga gampangnya masuk-masuk orang-orang yang nggak jelas, hanya memanfaatkan keadaan masyarakat untuk mendapatkan uang. Mereka diadulah A sama B, C sama D, kelompok D sama E. Terjadi. Karena apa? Mereka tidak paham. Karena apa? Mereka tidak mengerti.
Kenapa enggak ini harus kita bahas? Ini harus kita angkat, ini harus kita bawa dalam cara berpikir para pemegang kekuasaan. Kesadaran pemegang kekuasaan pun harus ada di sini. Pemegang kekuasaan harus berpikir tentang bukan bagaimana gue bertahan dalam politik ini dan gue bisa dikenang, bukan bagaimana gue bisa berhasil yang gue dapat dikenang, bagaimana gue bisa berhasil anak-anak gue ini menjadi pejabat. Kita melupakan daya berpikir bangsa ini yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bangsa ini punya catatan-catatan yang banyak diambil Belanda. Kesejarahan kita pun banyak didominasi oleh mereka. Bongkar ini. Hukum-hukum kita bongkar, hukum Belanda. Bikin hukum sendiri. Kenapa kita nggak pede? Karena itu kita nggak memiliki kemampuan. Jangan anggap tidak kemampuan lah. Anggap aja beginilah. Karena bangsa ini tidak tahu bahwa dirinya mampu. Merasa minder terus-menerus. Padahal memiliki kemampuan. Seperti apa ngangkat sejarah yang sebenar-benarnya, membuang hukum-hukum Belanda, membuat hukum sendiri. Ini hanya bukti yang kuat sudah. Menunjukkan lemahnya negara pada sebuah sejarah, lemahnya negara pada pembuatan hukum. Kenapa? Karena tidak ada peranan para intelektual di dalamnya. Karena melihat intelektual itu berdasarkan kerekanan, kedekatan. Ini sudah saya bahas juga di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi begini teman-teman semua, saya berharap kepada semua pemegang kekuasaan untuk mereguk minuman kecerdasan melalui pendidikan. Rubah cara pendidikan saat ini, kumpulin para ahli, di mana kelemahan bangsa ini, kenapa ini terjadi, bagaimana kita merubah haluan ini? Apa yang pertama kita lakukan? Bagaimana menjalankan? Kita harus berbuat apa lagi setelah itu? Ini harus kita lakukan. Tanpa itu kita nonsen. Analisa. Tapi kalau udah oke, plak, berhenti. Cari lagi yang lain. Bagian ini udah selesai, lanjutkan ke bagian yang lain. Seperti itu. Ini yang kita lakukan, ini yang kita buat. Karena Indonesia sudah tidak ada intelektual. Indonesia adanya hanyalah apa? Orang-orang yang pintar, yang telah dikuasai oleh kelompok-kelompok. Sementara orang-orang yang cerdas, orang yang mampu di pinggir-pinggir lapangan semua. Mereka nggak dianggap karena apa? Karena mereka tidak berteman dengan salah seorang politikus. Mereka tidak mau mendekati para pejabat. Mereka tidak ingin masuk ke dalam kancah politik. Karena mereka paham siapa orang-orang di dalam itu dan untuk apa mereka di dalam itu. Nah, makanya mahasiswa
rubah cara berpikirnya melalui dari basic dasar sekolah, baik pesantren, baik umum, pesantren maupun sejenisnya. Pemerintah harus melakukan itu, harus berbuat ini, karena tanpa itu kita tak bisa berapa apa. Karena kemajuan bangsa ke depan sangat-sangat tragis, sangat-sangat cepat. Kita harus memulai dari sekarang. Pendidikan adalah tiangnya sebuah negara. Pendidikan adalah tonggaknya sebuah negara. Penopang dari semua itulah pendidikan. Bangsa ini tidak bisa diajari cara nasionalisme karena bangsa ini sudah paham apa itu nasionalisme. Tapi gara-gara beberapa gelintir orang hingga mereka tidak mau peduli lagi dengan nasionalisme. Karena mereka berpikir, siapa lu? Gua aja nggak diurus, ngapain gua pikirin lu? Seperti itu. Jadi semua sistem yang ada di bangsa ini adalah autopilot. Budayanya autopilot, ekonominya autopilot, masyarakat bergerak juga autopilot. Di bangsa ini adalah bangsa yang tahan banting. Kecerdasan mereka dalam berpikir sangat-sangat kuat hingga mereka bertahan. Mereka mampu hidup. Mereka mampu bukan karena kekayaan tapi karena berpikir mereka. Inilah bukti salah satu contoh bahwa bangsa ini memiliki kekuatan. Rajin bekerja. Jadi intelektual itu harus dibenahi. Intelektual ini harus diadakan. Intelektual ini harus diberikan kesempatan. Para intelektual ini harus ada dalam setiap sesi di masyarakat. Antar golongan dimanapun mereka ada. Selain itu, bangsa ini adalah bangsa yang sangat wah. Bahkan teori aja kita gak pernah pakai bangsa ini. Teori politik kita banyak pakai bangsa luar. Paling 1-2 dipakai bangsa ini. Tapi kebanyakan bangsa dari Australia, dari Amerika, dari Jerman, Prancis. Kita kebanyakan memakai negara-negara itu. Amerika. Tidak ada tokoh pemikir di bangsa ini dipakai sebagai sebuah acuan dalam menilai sebuah masalah atau sebuah teori. Sedihnya bangsa ini, teori aja kita semua dari orang lain. Makanya bangsa ini adalah bangsa yang imagine creation. Yang orang yang selalu berbuat tidak realitas, tidak reality, tidak ada kenyataan. Seolah-olah dibuat bahwa kita ini orang hebat, seolah-olah kita mampu, seolah kita kuat. Kita dibuat lagi seperti zaman dulu ketika reformasi terjadi, hancur bangsa ini karena uangnya nggak ada. Kenapa? Tidak punya kekuatan ekonomi secara mutlak. Demikian juga ketika era Soekarno, demikian juga era saat ini. Kenapa itu terjadi? Karena hilangnya para intelektual yang ada di sekeliling kita. Karena mereka sudah dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang dibayar oleh oligarki, elit, dan para politisi. Sungguh sedih sekali. Inilah realitas bangsa ini. Jadi saya minta kepada tolonglah, marilah kita bergerak. Marilah teman-teman semua yang saat ini masih ada, yang saat ini masih mampu, bacalah buku, pahamilah keadaan, menulislah kawan-kawan semua, menulislah, berkreasilah dalam tulisan, hingga kita bisa melihat sesuatu dengan jelas dan jernih, hingga kita tidak terjebak oleh permusuhan yang dibuat. Karena intelektual ini sudah minim sekali,
bahkan nyaris tidak ada, hingga kita dikoyak-koyak sana sini.